warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Kepala Sekolah SMPN Negeri 15 Tambun Selatan, Ibu Hesti Fridariani, guru-guru SMP Negeri 15 Tambun Selatan, dan staf SMP Negeri 15 Tambun Selatan. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Siswati. Ya, untuk yang pertama ada sambutan yang akan dilakukan oleh Kepala Sekolah Negeri SMP Negeri 15 Tambun Selatan, Ibu Hesti. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Saudara. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita bersyukur ya kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan ya, sehingga kita boleh bersama-sama ada di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Titi. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini Bu Titi Siswati itu satu-satunya guru penggerak dari SMP 15 angkatan 10. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi hari ini Bapak Ibu yang lain tergerak untuk mengikuti program guru penggerak. Gimana, siap nggak? Harus siap? Ya, harus siap. Ya. Nah, saya selaku pimpinan SMP Negeri 15 Tambun Selatan, saya bangga ya punya guru penggerak. Tapi nggak hanya satu, lebih dari satu tentunya. Dan ini Bapak Ibu, guru penggerak itu bukan menjadi rahasia lagi ya. Guru penggerak itu sudah ada nanti job-jobnya ke depan ya. Jadi semoga nanti Bapak Ibu yang lain juga termotivasi ya untuk menjadi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyampaian diseminasi budaya positif ini memang Bu Titi ya selaku guru penggerak itu pengen membagi kepada kita apa yang telah dia peroleh selama mengikuti guru penggerak berjalan berapa bulan Bu Titi? 2 bulan ya. Dan nanti akan terus berjalan sampai 1 semester ya Bu Titi ya. Dan setiap bulan itu diakhiri dengan lokakarya. Setiap bulan diakhiri dengan lokakarya. Dan saya pernah mendampingi Bu Titi dalam lokakarya. Ya, jadi tolong ya Bapak Ibu bantu Bu Titi dalam diseminasi ini, dan biarlah ilmu yang disampaikan, yang dibagi kepada kita itu bermanfaat untuk kita semua. Buat Bu Titi secara pribadi tetap semangat, pantang menyerah dalam mengikuti diklat guru penggerak selama 6 bulan. Kita semua mohon Tuhan memberikan kesehatan, kecerdasan, akal budi supaya apa yang kita kerjakan semuanya berhasil dengan sangat memuaskan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bu Titi dan selamat untuk melaksanakan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Bu Hesti atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi inti diseminasi budaya positif untuk Ibu Titi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya sampaikan penghormatan kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Tambun Selatan, Ibu Hesti Fridariani SPD. Demikian juga penghormatan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 15 Tambun Selatan.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir pada acara ini, yaitu acara diseminasi budaya positif. Acara diseminasi budaya positif merupakan salah satu tugas CGP modul yang kedua. Modul yang pertama. Baik, sesuai dengan tema budaya positif, izin saya ke sini ya sambil. Sesuai dengan tema budaya positif, saya ingin Bapak Ibu biar keluar aura positifnya, mari kita senyum selama 30 detik. Bapak Ibu silahkan berdiri. Kan tadi sudah ada kegiatan sebelumnya, biar semangat. Ya, silahkan berdiri. Kemudian silahkan Bapak Ibu berhadap-hadapan dengan temannya. Kemudian tatap wajah temannya dan berikan senyum yang paling manis selama 30 detik. Tatap wajah temannya. Nah, ya udah keluar. Ya, tepuk tangan ya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nah, ini tadi kan ada kalimat atau kata diseminasi. Siapa Bapak Ibu yang tahu apa itu diseminasi? Ayo, Bu Tanti mau jawab? No, Bu Dara. Menurut bahasa yang ada di bahasa apa sih namanya kalau bahasa Indonesia itu KBBI ya, atau yang lainnya, diseminasi itu merupakan penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian ke khalayak yang lebih luas. Kurang lebih seperti itu. Ya, bagus sekali. Pak, saya punya tepuk ya. Tepuknya itu kalau ada yang jawab, tepuk keren boleh, tepuk mantap boleh, tepuk hebat boleh. Caranya tepuk hebat misalnya. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ayo kita kasih tepuk hebat yuk buat Bu Tanti. Tepuk hebat. Seperti itu, sama artinya hampir sama dengan sosialisasi atau penyebaran pengetahuan kepada khalayak yang lebih luas. Nah, sebelum kita mulai diseminasinya, saya ingin kita buat kesepakatan forum diseminasi. Contohnya, kita mau dalam sepanjang diseminasi ini saling menghargai, misalnya begitu. Nah, coba kita bikin menurut Bapak Ibu apa yang akan kita sepakati. Monggo. Kesepakatan kita apa misalnya? Tidak main HP boleh. Tidak main HP. Lanjut siapa?
ngobrol. Lanjut. Tidak tidur di kelas. Boleh lah ya, jangan makan besar tapi boleh kalau nyemil ya. Boleh nyemil. Nyemilnya nasi padang. Nasi padang nyemil ya. Lanjut, ada lagi. Saling menghargai ya tadi ya. Saling menghargai pendapat. Saling menghargai. Disiplin. Dan lagi. Ya, kira-kira cukup ya. Cukup. Kita sepakat untuk ini nanti selama diseminasi. Apa sih tujuan budaya positif ya? Oke. Sekarang dari budaya positif dulu. Budaya positif itu apa? Nah, siapa lagi nih yang tahu? Silakan boleh berpendapat. Betul sekali, yuk tepuk keren yuk. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Bu, ulangi bu, budaya positif bu. Budaya positif adalah budaya kebiasaan yang baik yang diterapkan dari sekarang dan yang akan datang dan dikerjakan berulang. Jadi kebiasaan baik yang terus dilakukan secara berulang sehingga menjadi karakter ya, membentuk karakter yang kemudian baik. akhirnya membentuk budaya. Ya, oke. Kemudian tujuan budaya positif adalah menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Universal ini ya nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi budaya positifnya itu berasal dari motivasi dari dirinya, bukan dari orang lain. Misalnya karena hukuman, karena dipaksa, itu dari orang lain. Atau istilahnya itu ekstrinsik. Nah ini yang kita inginkan adalah budaya yang datang dari motivasi intrinsik. Nah, tolok ukur budaya positif itu sudah ada di sekolah itu apa? Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh wali kelas atau guru dengan murid. Nah, udah pada dilaksanakan belum nih Bapak Guru, Bapak Ibu Guru? Membuat kesepakatan kelas. Nanti kita jadikan tolok ukur bahwa di sekolah tersebut sudah ada budaya positif. Di setiap kelas sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas dan murid. Murid menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, setelah sudah disepakati, kesepakatannya apa, nilai-nilai kebaikannya apa, kemudian dijalankan. Terlaksananya penyelesaian masalah di kelas atau sekolah menggunakan restitusi. Siapa yang pernah dengar istilah restitusi? Siapa yang pernah dengar istilah restitusi? Belum. Baik, biar penasaran ya. Nanti kita bahas belakangan. Selanjutnya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kita butuh dukungan siapa saja. Intinya adalah semua warga sekolah ya. Semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali kelas, murid, guru BK, tenaga kependidikan, dan bahkan orang tua murid. Nah, dalam pemaparan budaya positif ini itu terdiri dari beberapa item.
atau tema-tema yang terkait dengan budaya positif adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Yang pertama kita bahas disiplin positif. Nah, tadi saya tanyakan tentang budaya positif. Siapa yang mau berpendapat dulu? Apa disiplin positif? Guru BK. Disiplin positif. Lagi gak fokus. Disiplin positif. Ayo siapa? Disiplin tepat waktu. Jadi murid dan masih olahraganya ya Tindakan yang diberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab. Jadi biar dia mempunyai tanggung jawab. Ya, bagus. Kita beri tepuk apa? Tepuk hebat. Yuk, tepuk hebat. Pendapat dari Ibu Sasi sejalan dengan ini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Tadi Bu Sasi juga mengatakan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi berasal dari kesadaran diri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan positifnya berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi yang disebut dengan disiplin positif adalah kebiasaan baik itu adalah datang dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan ataupun hukuman. Coba Bapak Ibu contohkan nilai-nilai dalam disiplin positif. Banyak sekali. Boleh menyebutkan semua boleh. Satu. Apa Bu Tanti? Disiplin positif. Tepat waktu kerjain tugas. Tepat waktu mengerjakan tugas ya. Betul. Terus Bu Sasi, bebas Bu Sasi. Kita kan punya kegiatan kebiasaan sholat berjamaah ya. Tepat waktu ketika azan berkumandang. Oh ya, tepat waktu untuk sholat ya. Sholat berjamaah. Lanjut, siapa? Ayo semuanya berpendapat tentang sikap disiplin. Kan banyak sikap yang baik. Datang tepat waktu, tidak telat datang ke sekolah. Datang tepat waktu, tidak Kita telat. masuk jam 1 berarti datangnya jam 1 kurang. Mantap ya. Kita semua seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Harus. Nah, satu-satu. Siapa nih? Bu Mbak Mega, nilai yang baik apa sih yang sering kita dengar? Jujur, betul nggak? Jujur. Apalagi Tidak mencontek. terus tidak membuli teman. Itu iya, bagus sekali ya. Yuk, apalagi? Apa nih? Nilai-nilai disiplin positif atau nilai-nilai yang baik itu apa aja sih yang ada di lingkungan kita? Kita mengharapkan anak-anak bersikap bagaimana? Tadi udah jujur, tepat waktu, tepat sholat berjamaah, tidak mencontek, tidak membuli, apalagi banyak sekali. Kita ingin anak-anak kita apa terhadap kita?
kayak dia menggunakan pakaian atribut sekolah sesuai dengan sekolahnya gitu. Menggunakan atribut sesuai dengan aturan sekolahnya gitu. Ya, bagus ya. Nah, semua sudah menyebutkan nilai-nilai dari disiplin positif. Tetapi kita punya yang sudah terkenal sekali ya, yang istilahnya itu terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kerucutkan saja ke sana, ke profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan atau disemarakan lah pokoknya oleh pemerintah untuk anak-anak sekolah. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi semuanya kayaknya mengerucut ke sana. Misalnya tadi Bu Tanti, tepat disiplin, tepat waktu. Itu nanti akan pas dengan apa? Kira-kira di sini. Mandiri. Bisa ya, mandiri. Kita kaitkan aja ya. Terus misalnya tadi Bu Sasi itu disiplin dalam sholat berjamaah, itu berarti masuk apa? Beriman dan bertakwa. Pak Jaki tadi tepat waktu sampai ke sekolah. Itu apa ya di sini pasnya? Mandiri juga. Kemudian kalau jujur, tadi Ibu Mega, jujur masuk berjujur kan beriman juga ya. Semua yang beriman, yang bertakwa itu kan mempunyai sikap yang baik. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Tuhan. Jujur itu perintah Tuhan. Kemudian tadi juga tidak membuli, itu masuk juga dalam berakhlak ya, berakhlak mulia. Kemudian ada yang sesuai memakai seragam sesuai peraturan. Berarti di sini masuk ke apa nih? Ya bisakah ke bergotong royong itu kan sama dengan kita mengerjakan saling membantu ya. Tiket itu bergotong royong, rajin tiket dan sebagainya. Ya nanti maksudnya biar ada kaitannya dengan yang sedang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, kita motivasi nanti kalau sudah 2 baru kita explaining ya. Karena kelima, motivasi perilaku manusia. Nah, siapa yang mengetahui apa sih itu motivasi? Nah, siapa yang bisa berpendapat apa sih itu motivasi? Dorongan. Dorongan. Didorong sampai jatuh kali. Ayo. Apa yang dimotivasi? Anaknya dimotivasi, artinya anaknya diberikan semangat. Kita kasih tepuk bersama. Motivasi itu dorongan ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu bisa berasal dari dirinya atau intrinsik, bisa berasal dari luar atau ekstrinsik. Nah kalau ini Bu, Bapak Ibu, kalau misalnya motivasi itu ada 3 macam motivasi, digolongkan secara besar. Motivasi perilaku manusia itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang
dirinya inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia secara garis besarnya itu. Kalau misalnya kita nih Bapak Ibu pergi dari rumah ingin mendapatkan pujian dari atasan, itu kira-kira motivasi yang mana ini? Masuk motivasi pertama, kedua, kedua ingin mendapatkan imbalan, penghargaan. Terus kalau Bapak Ibu berangkat kerja ke sekolah supaya tidak dimarahin oleh kepala sekolah, itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan nanti dimarahin gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pergi atau bekerja ke sekolah tetapi tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun penghargaan atau apapun, tetapi dari dirinya sendiri, itu berarti nomor 3. Ini menjadi orang yang dirinya inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai yang kita yakini. Yakin apa? Aku bekerja kan kewajiban. Nah, udah digaji, dari sumpah dia dapat pahala. Nah, akhirnya itu tidak jadi nomor 1, nomor 2, tetapi nomor 3. Dan yang paling bagus adalah kita mengharapkan anak-anak yang nanti kita bikin jadi berdisiplin itu menggunakan motivasi yang ke-3. Muncul dia motivasinya yang ke-3 gitu. Bapak Ibu biar semangat lagi. Kita ice breaking, siapa yang punya ice breaking? Sini ice breaking. Ayo. SDI-nya adalah kita main-main ya biar gak ngantuk, sendiri juga ngantuk sih. Pak Zaki jangan main HP, tadi udah kesepakatan. Oke, tolong diperhatikan ya. Jadi gini nih peraturannya, ikutin apa yang saya sampaikan, gitu ya, ikutin ya. Contoh ya, tunjuk hidung, hidung, tunjuk bibir. Paham kan ibu-ibu? Tapi ini yang cepet ya ibu. Bu Mega silahkan duduk ya. Kita mulai? Ya. Oke. Tunjuk kepala. Ya. Kepala. Dagu. Tunjuk mata. Bapaknya pegang apa? Mata. Ya. Terus dipegang lagi, pegang tangan, pegang pipi, ya, bapaknya bisa ya. Sekarang pegang hidung, hidung, udah konsentrasi semua. Oh, mata pegang ya, oke, sudah semuanya. Nah, sekarang berarti sudah semua konsentrasi, Bu Titi, udah. Bu Titi gak ada yang tadi pegang itu, berarti konsentrasi semua. Bagus, berarti menyaksikan semuanya ya. Terima kasih. Sekarang kita sudah tahu kalian Bapak Ibu semua ternyata dalam keadaan konsentrasi, dalam keadaan fokus. Mantap. Terima kasih. Lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia siapa nih? Ya biar gak ngaku juga nih, kebutuhan manusia itu apa ya? Primer. Kebutuhan manusia primer berarti itu dari segi jenisnya ya, jenis tangan berarti juga jenis kebutuhan ya. Primer, kebutuhan pokok. Apalagi tentang kebutuhan ini yang Bapak Ibu
segi lain, maksudnya bahwa kebutuhan manusia itu begini, ketika seseorang atau tidak hanya kita melakukan suatu perbuatan yang kurang baik atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu bisa dipastikan bahwa kebutuhan dasar dia itu tidak terpenuhi, gitu. Nah, kita coba memahami lah, kita coba mengerti bahwa kalau anak didik kita itu ada yang melanggar, itu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu apa saja sih kebutuhan dasar yang mestinya dipenuhi itu? Yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, gitu. Bertahan hidup ya tentang makanan, termasuk tempat tinggal, betul. Kebutuhan biologis itu juga bertahan hidup. Kemudian kasih sayang sebenarnya, penguasaan ini merasa dia mampu, itu penguasaan. Ya coba sekarang ini saya punya studi kasus nih. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Siapa yang memberikan bakal maju? Doni seorang yang Tommy. Tommy ya, salah ya, Tommy. Ibu yang kurang Soalnya kemarin lembur apa? Kemarin lembur di sekolah. Semalam lembur di sini ya. Ada apa aja ini? Oke, ini maksudnya Tommy ya. Siapa yang bisa berpendapat satu? Ayo maju. Tinggal pilih ada siapa lagi yang ini? Nah, kebutuhan apa? Tadi kan kita sudah tahu ada 5 kebutuhan kan? Ada 5 kebutuhan. Nah, ini ada si Tommy yang suka minta makan temannya dengan paksa. Ya, nah menurut Ibu Kanti itu sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau ada hal seperti itu? Kemudian menurut Ibu Kanti itu apa alasan si Tommy melakukan hal itu? Baiklah, di sini saya berusaha untuk menjabarkan tentang studi kasus mengenai Tommy dan Ibu Zulaiha. Nah, yang jelas di sini dalam kebutuhan dasar manusia mungkin lebih masuk ke pertama itu adalah karena ini tentang makan, mungkin bertahan hidup kali ya. Mungkin meskipun bukan salah satunya, tapi juga bisa masuk ke rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang pertama di sini kan makan. Kita kan perlunya dipanggil aja si Tommy-nya tadi, dimintain keterangan bahwa sebenarnya kenapa sih dia harus meminta ke teman-temannya itu dengan maksa gitu. Apakah di rumahnya itu tidak ada makanan, ataukah sebenarnya ada makanan tetapi hanya sedikit, ataukah yang lainnya gitu. Kalau benar-benar tidak ada makanan, berarti memang anak ini berarti untuk bertahan hidup atau makannya itu kurang, atau mungkin hanya untuk pelampiasan, untuk ya dia itu cari perhatian atau apa, masuk kayak gitu. Jadi yang jelas itu dipanggil dulu, dicari apa sih penyebabnya. Kalau misalnya ternyata tuh cari perhatian, berarti maksudnya kasih sayang kayak gitu, atau mungkin dia emang iseng aja. Kurang lebih seperti itu sih mencarinya, Bu, jawaban saya. Ibu mau duduk, saya mau ngomong apa, Bu? Silakan lagi. Udah saya gitu aja sih, Bu, dicari tahu dulu, Bu. Nanti kamu sudah tahu penyebabnya, baru nanti dijabarkan dan baru selesaikan solusinya seperti apa, biar ada solusinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada lagi yang berpendapat? Tidak ada. Ambil.
tapi belum tahu ini. Gini, ternyata alasannya begini. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ternyata jawaban Bu Tanti itu tidak hanya satu loh. Bu Tanti itu masih memikirkan kemungkinan lain, dan di sini betul juga. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka di sini adalah kebutuhannya mau dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang. Tadi kan gitu ya. Nah coba cuman mungkin karena tidak mau berlama-lama, sebenarnya kalau Bu Tanti mencari lagi itu akan ketemu karena sudah bisa 2 ya. Dan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Gitu. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, karena ia melakukannya untuk iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan disiplin positif? Tadi ketika ada anak melanggar peraturan atau nilai-nilai kebaikan, kita harus cari tahu alasannya. Tadi juga bilang seperti itu. Jadi ya kita cari tahu dulu itu alasannya apa. Gitu. Tetapi kemudian apa? Tindak lanjutnya itu adalah kalau misalnya dia akan kesenangan yang ingin dipenuhi, maka gurunya membantu dia untuk bagaimana sih? Oh dia coba pembelajarannya dengan bersenang-senang yuk, misalnya gitu, bermain. Betul, Bu Tanti guru matematika mungkin dengan bermain di lapangan game bisa. Kemudian kalau kekuasaan begitu kan, pokoknya nanti ibu bapak silakan membaca lebih lanjut. Lalu kalau dengan kekuasaan, ya kita harus bagaimana? Ini kalau yang saya ingat itu dengan memberi kesempatan kepada si Tommy itu untuk mewujudkan keinginan berkuasa atau kemampuannya. Itu mungkin diikutkan dalam futsal gitu, sehingga dia bisa memimpin teman-temannya atau bagaimana gitu. Kemudian juga dengan kebebasan juga itu ada caranya. Lalu kalau kasih sayang sebagai guru itu bagaimana? Kita mempunyai hubungan yang erat, dekatin dia. Iya betul. Begitu. Aduh, masih keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati antara guru, murid, dan warga sekolah sebagai dasar berperilaku. Tadi keyakinan kelas itu kan tadi yang dibuat di kelas. Tadi nilai-nilai kebajikan apa intinya itu. Kemudian keyakinan kelas sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu keyakinan kelas. Bagaimana sih ngomong terus keyakinan kelas? Nah, saya sertakan di sini membuat langkah-langkah membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Misalnya nih, saya contohkan di sini. Ingin bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Itu kita munculkan bareng-bareng dengan caranya masing-masing, versinya masing-masing itu di kelas. Si A, kamu pengen apa? Misalnya ini terus. Itu juga melatih untuk berpendapat ya. Atau misalnya menyiapkan kertas, silahkan tulis apa, kemudian tempel. Nah
itu juga bisa berbagai cara, juga bisa Bapak Ibu gali lagi ya dengan literasi baik elektronik maupun ya digital. Kemudian misalnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, nah dan seterusnya gitu ya. Kemudian misalnya ingin peduli dengan teman-temannya, menghargai, tidak membuli dan sebagainya. Nah setelah membuat peraturan, kemudian mengubah peraturan dengan kalimat positif. Kalau ada yang bunyinya negatif, lebih baik dibikin menjadi positif. Contohnya apa? Tidak datang terlambat, itu lebih baik dibikin jadi positif jadi apa ya? Berangkat tepat waktu atau datang tepat waktu, betul begitu maksudnya. Kemudian menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Contohnya yang atas ini contoh agak sulit ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, itu nilai kebajikannya menjadi misalnya kolaborasi atau bekerja sama boleh. Kalau menjaga kebersihan kelas berarti apa? Menjaga kebersihan itu juga boleh. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, satu sama lain. Ini jadi keyakinan nilai kebajikan apa ya? Peduli aja ya, peduli gitu. Kemudian saling menghargai gitu. Saling menghargai, peduli, membantu sama lain, satu sama lain itu sudah peduli, itu sudah cukup misalnya gitu. Dan sampai D dulu. Ayo kita guys breaking lagi. Ayo berdiri Bapak Ibu, berdiri. Nanti begini, kalau nyanyi yang itu topi saya Bunda. Nah topinya diganti coba dicoba. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
restitusi. Nah, di dalam restitusi yang berkaitan itu ada yang namanya 5 posisi kontrol restitusi. Ibu, saya takut nih ngomong ini, takut kepleset. 5 kontrol restitusi. Ya, nah, karena aku kan memang ibu ini ya kalau ngomong ini baru terbaik. Nah, ya, yang pertama guru sebagai penghukum. Jadi begini, 5 posisi kontrol atau kita kan biasa mengawasi murid-murid. Nah, itu bisa dikategorikan ke dalam 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum itu biasanya dia menghardik, marah gitu ya. Sini kamu, gitu. Apa kamu, berlaku apa, gitu. Melakukan apa ini? Pokoknya marah-marah. Nah, dengan seperti itu menghukum itu sebenarnya akan kemungkinan kedepannya dalam jangka panjang itu anak akan mengalami trauma berkepanjangan. Bagi beberapa anak yang mempunyai sifat bagaimana gitu ya, baperan misalnya, itu akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Selain itu, karena disiplin itu dipaksakan dengan hukuman, itu biasanya dia akan di tempat lain mengulangi. Kalau tidak ada hukuman yang berlaku seperti tadi, maka di tempat lain dia akan mengulangi. Itu kalau hukuman. Pembuat rasa bersalah itu biasanya begini guru, misalnya ya, ayo dong kerjakan tugasnya gitu. Nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Ayo dong masuk kelas. Nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Itu membuat rasa bersalah. Bisa jadi itu berlaku sama anak-anak kandung kita. Kita sering bagaimana? Nah, itu akan membuat rasa bersalah anak, dan itu dalam jangka panjang itu akan membuat rasa rendah diri buat anak itu. Karena apa? Karena saya telah menderita orang ya, saya telah membuat kesalahan pada orang sehingga orang merasa seperti ini gitu. Kemudian sebagai teman bagaimana biasanya guru ke murid? Ya, udah tenang aja, sama ibu nanti dibantu, misalnya gitu, terus dielus-elus, ya hai gitu ya, atau bro, udah tenang aja bro gitu. Nah, itu seperti itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Dan ini seperti ini akan dalam jangka panjang anak itu akan tidak mandiri, ketergantungan kepada orang lain. Karena apa? Kan dia berbuat kan karena dekat sama orang, karena orang membantu sebagai teman gitu gurunya. Nah, sebagai pemantau, ini kalau kita sebagai guru itu di posisi pemantau. Lebih paling bagus adalah posisi manajer. Kalau sebagai pemantau itu biasanya menggunakan peraturan. Kamu berbuat itu sepatunya warnanya hitam. Peraturannya bagaimana? Gitu. Peraturannya bagaimana? Nah, itu pemantau. Ciri-ciri pemantau adalah menggunakan data, misalnya peraturan. Nah, ini seperti ini masih sudah bagus, tapi kurang bagusnya apa? Bahwa nilai kebaikan kedisiplinan itu bukan datang dari dirinya, bukan dari intrinsik, tapi dari ekstrinsik, dari aturan. Kemudian manajer. Nah, ini kita diharapkan di sini Bu, Pak, sebagai manajer. Ya, sebagai manajer itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana nanti saya kasih tahu ada strategi untuk menjadi posisi manajer. Ya. Nah, kalau posisi manajer ini akan membuat si murid itu atau anak kandung kita itu menjadi lebih percaya diri, merasa percaya diri karena mampu memecahkan masalah, karena kita menggiring dia untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, strateginya disebut tahapan segitiga restitusi. Nah, sisi bawah itu ada itu yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini strategi tadi restitusi supaya posisi kita menjadi manajer.
ini banyak loh, ini adalah orang-orang psikologi biasanya yang belajar seperti ini. Jadi bagaimana menstabilkan identitas ketika anak melakukan pelanggaran? Kita stabilkan dulu hatinya, namanya dia baru berbuat salah, itu apa namanya ya, identitasnya lagi diganggu, lagi bergejolak, tidak stabil, maka kita stabilkan dia. Caranya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, mengajukan pertanyaan, misalnya menstabilkan identitas ya, misalnya gini, semua manusia tidak ada yang sempurna, nak, gitu. Kamu berbuat kesalahan pasti ada alasannya, misalnya gitu. Apa sih alasannya? Misalnya kayak gitu. Itu menstabilkan identitas. Apa teman-teman kamu juga pernah berbuat salah, gitu. Kamu jangan merasa apa manusia paling jahat atau bagaimana. Ibu sendiri juga pernah berbuat salah, itu menstabilkan identitas. Nanti ada, silakan dibaca-baca lagi pertanyaan-pertanyaan apalagi yang menunjukkan itu sedang menstabilkan identitas. Kalau sudah begitu kan dia tenang gitu. Bahkan kadang misalnya dengan bunyi oh melakukan itu kalau jadi kamu juga akan melakukan itu, nah dia akan ini ya, akan tenang gitu, identitasnya akan tenang. Setelah stabil kita masuk ke langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi gini, tetap aja itu kan kesalahan. Jadi kita gini, yang kamu lakukan itu tetap saja tidak dibenarkan, walaupun ada alasannya, kayak gitu. Validasi, contoh validasi. Tetapi yang atau kalimat lain begini, ibu di sini tidak akan mempermasalahkan atau menanyakan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi ibu ingin pemecahan dari permasalahan ini, bagaimana ke depannya. Nah, itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian lanjut ke setelah sudah divalidasi bahwa itu salah, kita menanyakan keyakinan. Sebenarnya nilai kebajikan apa sih yang kamu langgar? Makanya sekolah maupun kelas itu diharapkan punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, gitu. Nah, nanti silakan dibaca lagi supaya punya keterampilan menjadi kontrol seorang manajer, kemudian juga terampil menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, ini saya ada video ya, kemarin saya menerapkan restitusi. Coba diperhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Zahra. Ya, Ibu memanggil Zahra karena tadi pas pelajaran Ibu pas ulangan Zahra mencontek ya. Ibu hanya pengen tahu kenapa Zahra mencontek. Karena saya tidak siap ulangan, Bu. Saya nggak belajar semalam. Iya. Zahra, semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Termasuk Ibu juga pernah berbuat salah ya. Jadi Ibu memahami karena Zahra tidak siap ulangan ya, semalam tidak belajar, ya kan. Tetapi di sini Ibu kepingin Zahra menyadari bahwa hal itu kurang tepat. Kalau menurut Zahra bagaimana perbuatan mencontek itu? Benar apa kurang bagus? Kurang bagus, Bu. Kurang bagus. Kalau dari keyakinan kelas kita itu kan ada bertakwa, jujur, menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, ya dan lain sebagainya ya, keyakinan kelas kita. Nah, dari perbuatan mencontek Zahra itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mana? Yang jujur. Iya, jadi berarti si Zahra kurang jujur ya, tidak jujur. Baik, sekarang Ibu pengen tahu, menurut Zahra
mencontek itu bagus enggak? Enggak, Bu. Terus Zahra kedepannya akan mengulangi lagi atau tidak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena itu perbuatan tidak bagus. Zahra kepengen jadi orang yang baik, yang jujur. Iya, Bu. Oke, terus supaya tidak nyontek kedepannya Zahra harus bagaimana? Harus belajar terus tiap malam. Selalu ingat ada pelajaran, besok ada ulangan atau enggak. Oke, baik ya. Ibu rasa sekian ya. Kamu sudah menyadari kesalahannya dan kedepannya kamu tidak ingin mengulangi lagi ya, karena itu bukan perbuatan yang baik, tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan yang kita buat di kelas ya. Terima kasih Zahra ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum, nama saya Zahra dari kelas 91. Menurut saya, cara Bu Titik untuk memecahkan masalah saya yaitu mencontek sangat baik. Saya merasa nyaman, saya merasa dihargai, tidak marah-marah. Saya diberi kesempatan untuk memecahkan masalah saya sendiri dan saya bersemangat untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Titik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Satria, Ibu memanggil Satria ke sini karena Ibu dengar dari guru BP kalau Satria termasuk yang memecahkan kaca kelas 7C ya? Iya, Bu. Ibu pengen tahu aja kronologisnya bagaimana bisa kaca pecah itu. Jadi lagi main kuda templok di dalam kelas, Bu. Terus pas saya lagi lompat, tangan saya tembok kayak mungkin bergetar, jadi kaca langsung pecah. Berapa orang yang main? 7 orang, Bu. 7 orang. Begini ya Satria ya, semua orang pernah berbuat salah, bener nggak? Iya, Bu. Ibu juga pernah, teman-teman kalian juga pernah lah berbuat salah. Ya, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu ya. Iya. Menurut Satria sendiri, bermain di dalam kelas itu bagaimana? Benar atau kurang bagus? Kurang bagus, Bu. Kenapa kurang bagus? Nanti bisa buat masalah lagi, kayak kejadian kemarin kaca pecah. Kurang bagus. Satria masih ingat keyakinan kelas kita yang kita buat, yang kita tulis di depan itu ya, ada seperti bertakwa, jujur, menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bertanggung jawab, sopan dan toleran. Kalau menurut Satria tuh bermain di dalam kelas itu melanggar yang keyakinan kelas yang mana? Tertib. Oh, jadi tidak tertib. Iya. Terus menghargai orang lain tidak? Karena kan di kelas masih banyak teman-teman. Menghargai tidak. Berarti melanggar 2 nilai ya, yaitu tidak menghargai orang lain dan tidak tertib. Oke. Kedepannya apa yang ingin Satria lakukan nih dengan kaca pecah itu? Tidak akan bermain di dalam kelas lagi, Bu. Tidak akan bermain di dalam kelas. Selain itu, bentuk tanggung jawabnya Satria mau bagaimana? Mengganti rugi. Mengganti rugi. Ya. Bareng sama teman-teman ya, iuran. Itu dari dalam hati sendiri ya, Satria yang memilih sendiri kan. Ya. Dan untuk kedepannya masih akan bermain di dalam kelas lagi tidak? Tidak, Bu. Karena apa? Udah berpengalaman. Udah berpengalaman. Iya. Dan terutama tidak sesuai dengan nilai yang Satria tahu tadi, keyakinan kelas tadi tidak sesuai dengan nilai apa? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain Dan tidak tertib. dan tidak tertib. Baik, itu saja ya Satria ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria dari kelas 7C. Saya merasa bahwa Bu Titik dalam memecahkan masalah saya, karena saya merasa nyaman Bu Titik dia marah-marah dan menyerahkan bentuk tanggung jawab kepada saya. Seterusnya saya akan menjadi orang yang lebih tertib dan menghargai orang lain. Kesimpulannya ya, kita bagaimana Bu? Kita di sekolah kita kalau bisa akan menerapkan disiplin positif sehingga budaya positif di sekolah kita akan tumbuh. Ya, itu semua adalah perlu kerjasama kolaborasi dari kita semua warga sekolah. Saya cukupkan sekian diseminasinya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kalau ada kesalahan yang tidak, perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.